Kita sekarang membuka bersama-sama Markus pasal 2, cerita tentang drama hari ini. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan, saya bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saya ingin fokus dalam satu kalimat. Kalimat ini menjadi topik kebaktian pagi hari. Tersiarlah kabar. Kalimat ini terdiri dari 2 kata, tersiarlah kabar, sangat melompat di dalam roh saya waktu saya mempersiapkan untuk hari ini. Tersiarlah kabar, and the news spread. What news? Apa aja yang bisa tersiar? Apa saja yang bisa tersebar? Gosip bisa. Biasanya orang kepahitan itu cepat menyebarkan kepahitannya. Demikian pula spirit pesimisme. Ketika seseorang itu nggak percaya, nggak mungkin bisa, waduh, itu menular. Tapi yang tersebar bukan itu semua. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah, dia pulang kampung. Kita semua tahu Yesus lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Dia dibesarkan di Nazaret, makanya ada julukan, nickname-nya adalah Yesus dari Nazaret. Tetapi Tuhan Yesus itu menaruh basis pelayanannya, markas besarnya itu di Kapernaum, sebuah kota Gentiles atau kota orang-orang non-Yahudi. Dari dulu Yesus itu punya hati untuk bangsa-bangsa, karena Yesus bukan hanya milik orang Yahudi, milik orang Kristen, Yesus milik sampai ujung bumi. Dan di Kapernaum ini tempat berhala sebenarnya, tempat ini dinajiskan di kalangan orang Yahudi, apalagi orang Farisi, disebut sebagai tempat penyembahan kaisar segala. Di situ Yesus rental rumah. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Jadi rumah yang dibolongi ini atapnya, ini rumah kontrakan Yesus. Jadi bisa bayangkan nanti itu Tuhan Yesus setelah dilubangi begitu kok nggak marah. Coba kalau nggak percaya, kalau ada satu orang datang ke rumah Anda, jebol pintu, jebol jendela, Anda teriak maling. Yesus itu baik ya. Ada banyak hal yang nggak ditulis di Alkitab, tapi kalau kita mempelajari sejarahnya, kita bisa mengambil kesimpulan betapa baiknya Tuhan. Dan Tuhan baik itu nggak lebay, nggak pakai untuk tunjuk-tunjukkan. Tuhan itu tidak pencitraan, dan Tuhan Yesus kalau baik itu dia baik sungguhan. He's so good, you know. Dia bukan hanya mengampuni dosa, he also heals the sick. Dia menyembuhkan orang itu bukan untuk membuktikan dirinya, dia menyembuhkan orang itu karena memang dia sifatnya. Yesus itulah Yehovah Rafa di perjanjian lama. Dia itu baik, he's so good. Tapi kita mulai baca sekarang, lihat gimana tersiarlah kabar menjadi cikal bakal mujizat seorang lumpuh yang tentunya dia sendiri mungkin pesimis, tapi gara-gara 4 orang kawannya dia, 4 sekawan itu, maka
dia terjebak dengan iman. Gak ada orang ya bisa terpaksa beriman, gak ada. Tetapi ternyata Tuhan itu gak hanya melihat atau memandang iman orang yang berkepentingan, tapi juga memandang iman orang yang terbeban untuk orang yang pesakitan. Sakit kita mungkin bukan fisik hari ini, sebagian kita sehat-sehat aja alias healthy. Tapi sebagian di antara kita, sakit kita itu sakitnya jiwa, meskipun bukan orang gila. Mungkin pesakitan dalam hal-hal lain dalam hubungan kita. Whatever it is, I want you to know, saya ingin Anda untuk mengerti di hari Natal ini atau Christmas Eve bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan apa saja. Dan dia itu mau, bukan hanya mampu. Kita lihat ayat ke-1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum alias pulang, tersiarlah kabar bahwa ia ada di Roma. Tentunya tersiar kabar itu kira-kira begini ya, dalam spirit drama. Hei, tahu nggak? Pak Pendeta, Yesus pulang. Boksu, Yesus kan rabi alias guru. Dia udah pulang. Ayo cepet-cepet kita rame-rame ke sana. Karena zaman itu belum sosial media. Dari kata demi dari satu orang ke orang lain, dari berita mulut, satu persatu semua tetangga akhirnya hengkang dari rumah, lalu bawa semua yang sakit. Aku bawa ini, aku bawa itu, semuanya lari ke sana. Mereka datang ke Yesus itu minta mujizat, dan Tuhan tidak tolak. Jangan menolak orang-orang yang desperado, putus asa datang minta didoakan untuk mujizat. Jangan gurui mereka dan berkata, oh kamu tidak betul lah, motivasi lah, punya maksud sama Tuhan. You know, people have the right to come to God. Orang punya hak untuk datang ke Tuhan apapun kondisinya dan kebutuhan serta pergumulan. Manusia itu berhak datang kepada Tuhan karena Tuhanlah yang menciptakan onderdil mereka. Cuman Yesus itu baik sekali. Sebelum Yesus jamah fisiknya, Yesus itu bawa mereka pada pengenalan akan Allah. Yesus itu mengajar. Yesus selalu teaching, selalu mengajari kita. Dan Tuhan Yesus itu meskipun orang datang dengan berbagai-bagai jenis motivasi, tapi Yesus luruskan semua dan membuat segalanya indah. Bukan hanya tersiar kabar bahwa Yesus pulang ke rumah, tapi tersiar kabar tentang apa saja yang dia sempat lakukan selama dalam perjalanan. Kamu tahu nggak ya? Yesus itu sembuhkan temanku punya teman, itu common friend, atau itu temanku punya teman. Tahu nggak? Dia itu tuli sebelah kiri, bunyi nging terus, lalu tiba-tiba bernanah. Lalu suatu hari Yesus cuma lewat. Kan di Alkitab katakan tidak semua mujizat Tuhan itu terrekor. Apabila semua tercatat, kata Yohanes dalam Injil, seluruh bumi punya perpustakaan, tidak akan cukup untuk menampung segala sesuatu yang dia perbuat. Kamu tahu nggak ya, Tuhan Yesus lewat gitu aja. Orang kan suka bumbui ya, kena anginnya, lewat gitu aja langsung ngingnya hilang dan dia sembuh total. Dia mendengar, pendengarannya dulu cuma sisa 30%, turun terus jadi 15%. Tapi sekarang dengarnya itu jelas sekali. Hati-hati sama tetanggaku itu, nanti kalau kamu rasan-rasan dia bisa dengar dari tembok sebelah. Bukankah semua kabar-kabar ini, sekalipun manusia kadang-kadang punya versinya, tetapi setiap kabar-kabar tersebut ternyata menghasilkan mujizat orang lain juga. Bukankah ada mujizat-mujizat di Alkitab seperti si pendarahan 12 tahun itu, ibu itu, gara-gara dia mendengar tentang Tuhan, dia punya kesimpulan kalau ku jamah punca jubahnya, aku akan sembuh. Bukankah begitu? Mungkin dia sempat dengar yang gituan, Yesus cuma lewat kena anginnya, padahal yang sembuhkan itu bukan punca jubahnya, tapi sifat Tuhan. Makanya Tuhan nantinya koreksi si wanita pendarahan itu, imanmu anakku yang menyembuhkanmu, bukan puncak jubahku. Your faith in my good character. Imanmu pada karakterku yang baik, imanmu pada kesetiaanku, imanmu pada kasih, bukan pada garment. Wow, God is so good. He heals them first, then corrects them later.
Ya sembuhkan dulu, lalu koreksi nanti. Kita semua itu diselamatkan dulu, lalu dikoreksi setiap hari, ya kan? Saya diselamatkan 31 tahun yang lalu, hampir 32. Lalu tiap hari saya dikoreksi untuk menjadi semakin serupa dengan gambarannya. That's the good God you have. Berapa banyak di antara kita tidak mau datang pada Tuhan karena kita merasa kita kurang sempurna. Kita merasa kita masih berdosa. Kita merasa kita belum baca seluruh Alkitab. Kita nggak tahu kehendaknya. Tahukah Anda punya satu hak. Maling aja kalau ditangkap, penjahat misalnya, diberi hak pengacara. Kamu boleh diam sekarang, kamu akan kalau kamu bisa hire pengacara sendiri, silakan. Kalau enggak, negara akan provide atau sediakan. Tahukah bahwa maling, penjahat aja punya hak? Anak-anak Tuhan sekalipun pendosa juga punya hak untuk datang ke Tuhan. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan terbeban berat. Tuhan itu mau menerima kita. Jangan merasa diri kurang apa. Yesus datang tersiar kabar. Pokoknya tersiar kabar tentang Yesus. Semua mujizatnya, perbuatannya, pengajarannya. Wah, rame itu. Yesus itu dulu adalah sumber pro kontra. Sampai hari ini. Hanya karena sekarang Yesus tidak hadir secara fisik. Siapa yang mendemonstrasikan Yesus, yang menyatakan Yesus tidak lepas daripada kabar yang simpang siur. Tapi asal Yesus namanya diberitakan, di situ ada pengharapan. Tersiarlah kabar, orang-orang itu cerita-cerita tentang Yesus. Makanya keempat orang teman lumpuh ini terinspirasi untuk melakukan sesuatu bagi kawannya, tidak hanya diam saja. Dari sini kita pelajari sesuatu bahwa iman itu selalu timbul dari pendengaran firman dan kesaksian. Karena itu hati-hati apa yang kau dengarkan. Hati-hati gunakan telingamu. Ketika kita bergumul dengan sesuatu, ketika kita berdoa, kalau kita mau maju, pilih-pilih siapa dan apa yang kau dengarkan. Karena output itu dipengaruhi input. Iman kita itu nggak lepas dari apa yang kita dengarkan. Sebenarnya alat iman, anggota tubuh kita yang paling mempengaruhi iman kita itu kuping kita. Sungguhan. Baru setelah itu lidah. Telinga kita dengarkan, kalau kita percaya maka kita akan mengakuinya setiap hari. Aku percaya bahwa Yesus akan menolong aku. Karena itu pakai telinga kita. Jadikan setiap anggota tubuh kita itu senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Iman timbul dari pendengaran oleh firman. Makanya Yesus suka mengajar, dengarkan pengajarannya. Lebih baik lagi buat kita hari ini, pengajaran Yesus sudah tercatat semua. Kitab Injil itu lengkap, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, belum lagi seluruh Alkitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Yesus itu pengajarannya itu tidak jauh. Kita sudah punya Alkitab. Alkitab jangan dijauhi. Kalau kita mau bangun iman kita, baca firman, renungkan, dengar khotbah. Khotbah Tuhan juga memakai khotbah. Khotbah itu proklamasi firman. Khotbah itu penjelasan firman. Makanya itu nanti di Perjanjian Baru diajarkan seorang hamba Tuhan harus cakap mengajar. Bahkan Paulus mengatakan pada Timotius, kamu harus menjadi seorang pekerja yang tidak malu untuk memberitakan dan menjabarkan kebenaran. Harus menjadi pekerja yang terlatih untuk melakukan itu. Khotbah-khotbah itu sekalipun tidak langsung hanya membaca ayat Alkitab, tetapi menjelaskan itu semuanya, dan itu menghidupkan. Disitulah firman itu menjadi rema ketika kita menjelaskannya. Ingatlah, kalau Anda mau iman Anda itu berhasil, maka kita harus rajin-rajin merenungkan firman. Tersiarlah kabar ini berarti juga iman timbul dari pendengaran, bukan hanya firman tapi juga kesaksian. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan firman kepada mereka. Itu dia.
Yesus memberitakan firman itu kepada mereka. Luar biasa ya. Kalau zaman itu Yesus memberitakan firman dari perjanjian lama, karena belum ada perjanjian baru. Perjanjian baru masih in the making, dalam proses pembuatan. Rasul-rasul yang mengikuti dia 12 itu minus satu, yaitu Yudas Iskariot, satu-satu mencatat. Beberapa di antara rasul itu menjadi penulis Alkitab. Yohanes pasti, lalu habis itu Petrus. Lalu nanti murid-murid Yesus berikutnya, bahkan saudaranya sendiri yaitu Yakobus, Yudas juga menuliskan perjanjian baru, Rasul Paulus. Kalau kita membaca Alkitab ini semua hari ini, lengkap pengajarannya. Zaman dulu Yesus hanya menjabarkan perjanjian lama. Yesus berkata, bukankah hukum Taurat berkata begini, aku tidak datang meniadakannya, aku datang justru menggenapinya. Kalau dulu dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, sekarang aku katakan kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu. Semua hukum Taurat itu yang berlebihan seolah-olah dan dirangkum dalam 10 perintah utama, itu semuanya bergantung pada 2 perintah saja, kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Luar biasa ya. Karena itu kalau ada orang menampar pipi kananmu, kamu kasih pipi kirimu. Aku berkata kepadamu bahwa hukum kasih itu lebih tinggi. Sebab barang siapa mengasihi, dia tidak akan mau berzina kalau dia mengasihi istrinya. Barang siapa mengasihi sesamanya, nggak akan ambil HP-nya. Jangan mencuri. Menjadi mudah diikuti. Luar biasa ya. Khotbah hari ini pun semuanya nggak jatuh jauh dari pohonnya. Kita ambil dari perjanjian baru, penjabaran Yesus, dan perjanjian lama dengan kacamata Tuhan, dengan sudut pandang Allah, sudut pandang Kristus di dalamnya. Tahukah Anda, sampai hari ini Yesus masih memberitakan firman kepada gereja, dan lewat gereja, gereja terus memberitakan firman kepada dunia. Tahukah bahwa khotbah itu adalah gawenya Allah? Makanya tidak boleh sembarang orang ingin jadi guru. Khotbah itu beda dengan motivasi. Menjadi motivator bisa ini itu. Keluarkan Kristuslah dari equation atau dari kalkulasinya. Anda pasti punya pesan-pesan yang positif, humanisme, yang manusiawi, tapi tidak ada kuasa di dalamnya. Apa yang membuat khotbah itu beda dengan hanya sekedar ceramah atau motivasi saja? Injil di dalamnya. The teaching of the apostles, pengajaran rasul-rasul itu beda, kan ada dimensi kerajaan Allah di dalamnya. Makanya seringkali kita ngomong begini kan, ada orang, wah orang ini, wah pintar ngomong ya, anaknya suatu hari jadi pengkhotbah. Nggak tentu. Pengkhotbah itu yang Tuhan pilih biasanya yang malu, yang bukan malu-maluin, yang malu, yang tersipu-sipu, yang merasa gagap lidah seperti Musa. You be very surprised. Orang pintar ngomong tidak tentu Tuhan akan pilih sebagai pengkhotbah. Tapi orang yang punya personal relationship with Him, yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nggak tentu. Khotbah nggak ada hubungannya dengan pintar ngomong. Khotbah itu Tuhan ngomong, dan melalui vessel atau melalui saluran yang Tuhan pilih, yang mengalami burning bush, yang mengalami yang namanya semak belukar terbakar. Karena Tuhan sampai hari ini masih pakai khotbah. Penciptaan dunia Tuhan proklamasikan, let there be light. Maka firman berbunyi, jadilah terang-terang jadi. Sampai hari ini Tuhan masih mengurapi khotbah. Apalagi baca Alkitab. Paulus berkata sama Timotius, iman bertumbuh dari pembacaan kitab suci. So read the Bible. Jadi saya sarankan selalu pada pengkhotbah kita, kalau pas baca Alkitab jangan cepat-cepat, karena yang lebih penting daripada khotbahnya adalah pembacaan Alkitab, pembacaan kitab suci. Makanya kalau setiap kali saya khotbah, selalu saya baca Alkitab dengan perlahan dan jelas. Karena this is intisari, penjabarannya itu jadi rema. Makanya jangan terburu-buru. Dan kalau baca Alkitab juga, kalau kita baca di gereja gitu ya, jangan cuma kita inginkan dengar khotbahnya. Karena kuasa itu dimulai ketika kita membaca kitab suci itu ayat per ayat tanpa dijabarkan. Ya, waktu kita baca Alkitab seperti ini, there is power in it. There is power, there is creative power, ada kuasa penciptaan terjadi, kuasa penebusan terjadi, kuasa pemulihan, perubahan hidup,
keselamatan, mujizat terbesar, bahkan kesembuhan ilahi dan mujizat yang lainnya. There is power in reading scriptures. Ada kuasa dalam membaca ayat-ayat kitab suci. Tersiarlah kabar. Pastikan hidup kita dipenuhi dengan firman. Kata Paulus dalam suratnya di Perjanjian Baru. Biarkan hidupmu dipenuhi dengan firman. Mari kita saling menyanyikan lagu rohani, himnal dan pujian. Biarlah mulutmu penuh dengan firman. Firman itu memang harus diberitakan sebelum sesuatu terjadi. Itu intisarinya. Ada kata-katanya dalam bahasa Inggris seperti ini. Oh, dalam lagunya juga ya, ada dibuat sebuah lagu. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord your healer. Nah, ini perhatikan kalimat berikutnya. I sent my word and I heal your disease. I am the Lord your healer. Kalau nggak salah digubah oleh Don Moen lagu ini. Kaulah Tuhan penyembuhku, kau sembuhkan sakitku. Nah, ini kalimat berikutnya, ini kuncinya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kalimat berikutnya, kau berfirman, itu dalam bahasa Inggrisnya you sent your word. Itu pakai bahasa past tense atau bahasa yang lalu. Kalau bahasa Indonesia berfirman, dulu, sekarang, selamanya, ya tetap berfirman. Kalau bahasa Inggris sent, S-E-N-T, itu berarti bahasa lampau. Udah kemarin, udah terjadi, udah tadi. Kalau S-E-N-D itu bahasa sekarang, sedang terjadi. Kalau akan itu you will send. Kenapa saya jelaskan ini? Saya bukan ajari Inggris. Saya mau ajari sebuah konsep. Bahwa iman itu selalu timbul dari pendengaran dulu. Dan sebelum mujizat terjadi, firman selalu diberitakan terlebih dahulu. You sent your word, then you heal my disease. Kau kirim firmanmu dulu, kau berfirman terlebih dulu, baru setelah itu kau sembuhkan aku. Berarti firman memang harus diberitakan dulu sebelum apa-apa boleh terjadi. Meskipun Tuhan bisa menciptakan dengan tangan kosong, tangan hampa, saya nggak tahu mengapa rule of the game, kenapa peraturannya begitu. Dia selalu berfirman dulu. Lalu berfirmanlah Tuhan saat kitab Kejadian, ketika bumi masih kosong, belum berisi. Roh Kudus melayang-layang di atas air. Creative spirit atau roh pencipta itu. Lalu tiba-tiba berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Dan setelah itu terang jadi. You sent your word. Then light became. Engkau utus firmanmu, kau berfirman dulu, lalu terang jadi. Sedikit info ya, sedikit intermezzo. Ternyata terang itu sudah jadi sebelum ada matahari. Matahari diciptakan di hari kesekian. Luar biasa loh. Siapa bilang sumber terang itu matahari, sang surya? Sumber terang itu Tuhan. He sent his word. Meskipun dia bisa aja pakai tangan, bisu kata, no, Tuhan memang memilih pemberitaan firman untuk menjadi permulaan semua yang terjadi di hidupmu. Tuhan selalu memilih pemberitaan firman sebagai cikal bakal segala sesuatu yang dari Allah di hidup kita. Ya sudah, kita nggak bisa lawan, itu memang sudah hukum. Gravitasi juga jangan dilawan. Terima saja sebagai fakta bahwa Tuhan berfirman dulu dan sembuhkan, itu memang sudah faktanya. Makanya nggak heran kan, di dalam sebuah kebaktian misalnya, kalau firman itu bicara tentang pemulihan terjadi. Kalau firman itu bicara tentang kesembuhan terjadi. Misalnya kalau kita ada sebuah evangelistic event atau sebuah acara untuk menjangkau orang-orang berdosa, kita beritakan keselamatan terjadi. Kenapa ya? Apakah Tuhan nurut sama kita? Bukan, tetapi pengkhotbahnya sudah diinspirasi, nanti harus khotbah apa?
Tuhan berfirman, dia hanya saluran, dan waktu Tuhan berfirman, boom, sesuatu terjadi di ruangan itu. Luar biasa nggak? Luar biasa nggak? Pada waktu saya di Korea, khotbah di sebuah gereja besar sekali di sana, di gereja Korea, tahun ini atau tahun lalu ya, saya lupa. Roh Kudus, waktu saya doa, Roh Kudus itu taruh dari hati saya bicara tentang baptisan Roh Kudus. Loh, Korea loh. Korea loh. Nggak tentu, di Korea itu bisa tepuk tangan gitu, tapi nggak tentu mereka sudah betul-betul mengalami makna penuh dari Pentakosta. Pagi-pagi, padahal pagi-pagi pukul berapa itu? Pukul 6 ibadahnya, bukan hari Minggu, hari biasa. Lalu saya berkhotbah tentang baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Saya doa, nggak tumpang tangan, jumlah orang banyak sekali, ujung sana nggak kelihatan. Saya berdoa, tiba-tiba seperti ada dengungan di seluruh ruangan. Orang-orang kepenuhan Roh Kudus dengan berbahasa roh. Lalu saya tanya, siapa di sini yang terima bahasa lidah? Oh, itu malam hari, sorry. Paginya saya ketemu dengan orang-orang itu lagi. Besok paginya orang Korea itu rajin-rajin ibadah. Malam ibadah, pagi ibadah. Pukul 6, saya orang Indonesia, meskipun saya termasuk morning person aja, aduh jam 6 bangunnya harus jam berapa, doa dulu, mandi dulu, perjalanan. Jadi saya sudah jam saya lebih pagi dari matahari terbit. Lalu habis itu saya tanya, kemarin siapa di sini yang menerima bahasa roh pertama kali, yang angkat tangan banyak, mula-mula kakek-kakek, nenek-nenek, umur 70 ke atas semuanya angkat tangan. Saya lihat di seluruh ruangan orang-orang angkat tangan, karena anak-anak muda nggak datang pagi itu. Wow, you see, waktu kita memproklamasikan bahwa ada Pentakosta dan Pentakosta terjadi, Tuhan tuh cara kerjanya tuh begitu. Dia berfirman dulu. Makanya saya nggak berani sapa setiap hari sebelum saya dapat firman untuk hari itu. Daily breadku, berikan padaku rezeki makananku secukupnya, give me my daily bread. Itu pertama-tama spiritual bread. Makanya jangan kita langsung dari bangun tidurku terus mandi langsung ke kantor. Berlutut dulu istilahnya, sekalipun Anda tidak harus berlutut sungguhan. Cari dulu firman. Ambil dulu manamu secara rohani tiap pagi. Lord, semua yang terjadi di hidupku hari ini harus ada fresh word for it. Harus ada firman yang segar. Saya harus mendapat kabar dari Tuhan. Makanya kalau bangun tidur kita langsung nyalakan berita, ya bolehlah. Berita itu nanti supaya kita itu nggak ketinggalan. Berita pertama yang saya harus dengarkan, tersiar kabar, adalah langsung dari Tuhan. Saya mau dapat kabar dari Yesus hari ini. Saya ingin tahu isi hatinya. Saya mau masuk hadiratnya tiap pagi, merenungkan firman-Nya, dan apa yang saya dapatkan itu, meskipun tidak langsung secara harafiah menceritakan segala sesuatu yang akan saya hadapi atau alami, tapi ini menjadi pedoman, menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi sepanjang jalanku sampai matahari terbenam, sampai saya tidur nanti malam. Tersiarlah kabar. Jangan cari yang simpang siur. Cari ke sumbernya. Kabar yang benar itu kabar baik atau good news itu dari Kristus. I always seek His good news first, sebelum headline news. Apalagi orang-orang yang hatinya itu nggak bercokol pada firman, itu gampang kena hoaks-hoaksan. Dapat sedikit kabar gini, wow, langsung bahkan kita forward dan kita teruskan kemana-mana. Itu menurut saya adalah sebuah kekilafan. Jangan. Lihat ya, biasanya orang yang ombang-ambing dengan kata orang itu orang tidak mapan sama firman Tuhan. Orang yang mapan sama firman Tuhan itu tidak goyang, tidak gampang untuk panikan, tidak gampang untuk gegabah, nggak gampang untuk ke kiri ke kanan, nggak gampang. Kalau dia kakinya itu footingnya itu pada firman, orang itu akan bisa menilai segala sesuatu, tidak mudah diombang-ambingkan. Saya berdoa di dalam nama Yesus agar pada hari ini kita memperbaharui iman kita pada firman Tuhan, karena kita tahu segala sesuatu harus dimulai dari firman dulu. Menciptakan dunia aja dari firman kok, apalagi menciptakan hari.
Hari ini yang kau berikan, today I will walk with my hands in God. Saya dorong ya anak-anak Tuhan yang datang Christmas, biasanya juga tidak sedikit orang-orang Kristen itu yang datang ke gereja 1 tahun sekali pas Natalan. Ubah lifestyle-nya, mari kita ubah gaya hidup kita. Mulai hari ini kita menjadi orang Kristen setiap hari ya. Kalau enggak nanti ya begini, kalau kita datang cuma setahun sekali ke gereja, atau sama gereja aja kita masih bergumul dengan banyak hal di hidup ini kok. Memang datang ke gereja tidak membuat kita masuk ke sorga otomatis, tapi dengan gereja aja kita masih bergumul, masih jatuh bangun kadang-kadang, apalagi tanpa. Saya nggak bisa bayangkan kalau kita ke gereja cuma sekali-kali. Setiap minggu aja saya masih harus belajar dari kesalahan, apalagi. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan Anda kalau misalnya Anda ada juga di antara kita yang datang ke gereja hanyalah pas Natal atau pas hari besar, please diubah lifestyle-nya. Jadilah orang Kristen setiap pagi, setiap hari, dan juga setiap minggu datang di rumah ibadah. Kita sama-sama merayakannya dengan saudara seiman. Amin. Katakan kanan kirinya, senang melihat Anda di rumah Tuhan hari ini. Praise the Lord ya. Ayat 3, ada orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Udah, saya nggak perlu baca sisanya, tadi kan sudah kita lihat dramanya. Tapi intinya adalah ada 4 orang di sini yang menurunkan si lumpuh dalam sebuah tilam dari atap rumah orang. Nggak tahu kalau Yesus hari itu bulan depannya harus bayar kontrak sekaligus harus renovasi. Jadi I don't think, saya rasa Tuhan Yesus tidak nge-charge 4 orang itu, ayo ganti rugi. Karena sifat Tuhan tidak begitu. Yesus penuh dengan wibawa. Saya rasa Tuhan Yesus tidak akan menuntut mereka. Dan mereka diturunkan dengan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Singkat cerita, Yesus masyigu, ini bahasa Alkitab, tergeraklah hati nuraninya. Yesus jadi terharu melihat itu. Bapak Ibu Saudara, sebuah fakta bahwa iman yang sungguh-sungguh itu selalu menggerakkan hati Tuhan, itu betul. Itu sungguhan. Itu sungguhan dan itu betul. Iman yang sungguh-sungguh itu menggerakkan hati Yesus. Itulah sebabnya kalau kita mau beriman sama Tuhan itu jangan setengah-setengah, jangan separuh-paruh, jangan suam-suam kuku, jangan ikut-ikut. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu kita memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Waktu kita baca firman juga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya dapati. Waktu saya baca Alkitab dalam kondisi tergesa-gesa, pernahlah sekali-kali kita itu kerinan atau bangun tidur terlalu kesiangan. Saya kalau baca firman ya, sambil saya jawab-jawab. Nggak ada salahnya, ini nggak ada ayatnya, tidak diperbolehkan. Nggak ada perintah Allah yang ke-11, jangan HP-an. Tapi waktu saya HP-an begini, sambil saya memuji, waktu saya HP-an gini sambil saya baca Alkitab, sungguhan loh, aneh ya. Saya rasakan, padahal saya baca Alkitab itu udah bolak-balik. Pasti Anda percayalah kalau saya itu sudah baca Alkitab berkali-kali. Nah waktu saya baca Alkitab begitu ya, seharian itu, belum setengah hari, Alkitab itu menguap yang saya baca tadi pagi. Pengetahuannya ada. Siapa nggak tahu ayat-ayat itu sih? Mungkin diantara segini banyak orang hari ini, saya mungkin undi 11-12 dengan beberapa orang di sini yang paling ingat ayat-ayat. Saya juga ingat banyak. Ya pengetahuan ada. Tapi firman itu kayak tidak ada pewahyuan, tidak ada kedalaman, dan sama sekali tidak resonate atau tidak mendengung di hati saya. Belum jam 12 siang, belum makan siang, itu semua ayat yang saya baca tadi pagi itu kayak menguap semuanya, seperti ditabur di tanah aspal hari ini. Itu seperti dicuri oleh kejadian, nggak tentu burung setan. Tapi dicuri oleh semua kejadian semuanya itu rasanya setengah hari. Apakah ini perasaan? Tuhan juga memberi kita perasaan. Perasaan itu juga bisa menjadi sinyal. Saya sudah rasa seperti kering gitu ya. Tengah hari sudah rasa kayak sudah kurang inspirasi. Aneh ya.
Ternyata iya loh, apapun yang kita lakukan setengah-setengah atau kita sambi dengan dalam nama yang namanya multitasking, tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau kerja aja mesti sungguh-sungguh untuk berhasil. Di dunia ini semua bidang pekerjaan segala sektor itu seperti kesebelasan, 22 orang 11 sisi kiri kanan rebutan satu bola seperti bal-balan. Mana ada orang mau kerja asal-asalan bisa berhasil di luar sana? Sebab yang ingin bola keberhasilanmu itu ada 21 orang lainnya. Jikalau bukan 21 juta yang lainnya. Bayangkan, kalau kita di dunia aja asal-asalan tidak akan membawa kita jauh. Apalagi kalau kita sama Tuhan. Sama Tuhan itu tantangannya lebih. Karena tantangan sama Tuhan itu bukan hanya manusia dengan manusia. Rival atau kompetitor kita itu bukan manusia saja, tetapi yang menentang kita itu seluruh jajaran setan. Bukankah Daniel berdoa sungguh-sungguh? Dia berdoa itu berkali-kali sehari. Kalau Anda lihat cara orang Yahudi berdoa, salah satu yang membuat dia dilempar ke gua singa adalah karena dia berdoa ketahuan. Dan waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan dia berpuasa untuk berdoa. Saya tidak ajari bahwa orang Kristen harus menderita baru didengarkan, enggak, semua itu kasih karunia. Tapi kasih karunia kita itu cuma-cuma dari Allah. Tetapi kasih karunia kita itu tidak gampang karena kita ini kedagingan. Coba kalau kita doa asal-asalan, enggak sungguh-sungguh, berimannya setengah-setengah, masa mungkin terjadi sesuatu sih? Coba kalau kita doa di atas ranjang kita, apalagi udah letih tubuh, sebentar lagi akan tertidur pulas. Daniel itu berdoa sungguh-sungguh, berpuasa lagi. Dia cai only. Dia makan sayur saja. Makanya ada namanya puasa Daniel. 21 hari kemudian baru datang jawaban doa. Gabriel berkata, aku ditentang oleh Raja Persia. Itu bukan raja manusia. Raja Persia, Gabriel menceritakan bahwa waktu aku bawa jawaban doa dari Allahmu kepadamu, aku ditentang sama semua jajaran kuasa kegelapan. Kalau dunia aja gak bisa asal-asalan, sama Tuhan musuhmu itu setan, kedagingan. Iman itu gak bisa setengah, sungguhan. Apapun yang saya imani di hidup ini, percayalah, kiri kanan itu bisa dipakai untuk mencuri. Tapi banyak orang yang melemahkanmu. Belum lagi kedagingan kita ini gravitasinya dosa. Lebih gampang untuk gak percaya. Coba ya, kita bisa dengar 10 good news, 10 kabar baik, satu kabar buruk langsung melemahkan seluruh otot kita. Kita bisa sangat positif, dengar satu perkara negatif, langsung semuanya berubah. Itulah sebabnya jangan separuh-separuh. Makanya 4 orang ini waktu melihat mereka mau bawa temannya itu, dan dia lihat tempat itu udah penuh. Di depan pun overflow-nya sudah nggak ada tempat lagi, nggak ada ruang untuk berjalan. Gimana masuknya? Mereka naik atap, lubangi. Selalu ada mau, ada jalan. Bukankah selalu ada pepatah, ada kemauan, ada jalan? Iman itu ya begitu. Kalau kita beriman sama Tuhan, kita mesti sungguh-sungguh. Totalitas sama Tuhan. Kalau kita nggak totalitas sama Tuhan, susah saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau beriman sama Tuhan, sungguhan. Jangan setengah-setengah. Tuhan, aku percaya. Intinya adalah, jikalau Anda berdoa, jangan lupakan doamu sendiri. Doa makan itu yang adalah doa asal-asalan yang penuh dengan yang bisa ditoleransi. Saya sendiri berkali-kali melakukan kesalahan itu. Jadi setelah doa, amin. Setelah makan, loh, sudah doa enggak ya? Ya kan, tidak apa-apa lah. Kalau makan aja kan gampang. Apa yang masuk di sini kan keluar jamban, jadi tidak masalah. Not really that serious. But concerning your life and life decisions, tentang hidupmu dan keputusan hidupmu, apalagi keputusan hatimu, apapun yang Anda gumulkan, kalau Anda doa, jangan lupakan doamu sendiri. Dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan, do not forget your prayer. Don't forget it. Satu tanda apakah iman kita sungguh-sungguh saat meminta sesuatu atau saat kita itu sedang menghampiri Tuhan,
dengan iman kita, satu tanda imanmu itu sungguhan atau tidak adalah apakah Anda lupakan doa itu. Doa tidak boleh bertele-tele. Berulang-ulang itu tidak sama dengan bertele-tele. Doa itu kadang-kadang perlu berulang-ulang terus didoakan sampai kita mendapatkan jawaban Tuhan. Ini bukan ngotot pakai marah, bukan. Ini ngotot karena percaya. Kalau enggak ya, tergerus waktu. Lalu kita nggak tahu kapan doa itu dinaikkan dan kapan itu doa akan digenapi oleh Tuhan. Jangan sampai kita izinkan doa tersebut terbuang sia-sia. When you pray to God, don't forget your own prayer. Makanya ada baiknya kita jurnal doa kita. Saya doakan, saya sudah coret, selesai. Doakan, saya juga coret, selesai. Karena iman itu mesti sungguh-sungguh. Amin. Amin. Karena Tuhan melihat iman 4 orang itu ketika diturunkan, Tuhan bilang ini orang ngotot banget ini. Gak ada tempat dari depan, bolongi atap. Turunkan ke tengah-tengah, itu penuh bahaya. Nah kalau salah satunya tiba-tiba tangannya agak sedikit basah, lalu kasusnya bukan lagi Yesus bangkitkan orang lumpuh, tapi bangkitkan orang mati. Jatuh dari atap itu si lumpuh. Iman itu penuh resiko. Jangan takut untuk hadapi resikonya kalau kita beriman. Amin Bapak Ibu Saudara. Anda beriman untuk apa? Keselamatan anggota keluarga Anda? Tentukan. Ambil tuh formulir baptisan. Gak tahu masih ada gak sekarang? Ya, atau tuliskan di sana. Doakan Tuhan, harinya akan tiba. Saudaraku ini akan terima Yesus. Doakan. Kalau Anda beriman untuk kesembuhan Anda, ayo sungguh-sungguh, klaim firman Tuhan, fokus pada janji itu, terjadi atau enggak urusan nanti. Tapi kita beriman sungguh-sungguh. Jangan berdoanya gini, Tuhan sembuhkan saya, tapi kalau Tuhan tidak menghendaki saya sembuh ya enggak apa-apa. Lu maunya apa? Iya kan? Lu maunya apa? Aku percaya aku akan sembuh. Sembuh enggak sembuh urusan nanti. Aku percaya dulu. Amin Bapak Ibu. Iman itu harus sungguh-sungguh. Saya nggak tahu 4 orang waktu turunkan si lumpuh itu, mereka nggak ada berkata, nanti kalau Tuhan Yesus tolak gimana? Tuhan Yesus ngamuk gimana? Kalau Tuhan Yesus tidak sembuhkan gimana? Urusan nanti. Iman itu harus sungguh-sungguh. Tetapi inilah kabar baiknya. Yesus tergerak oleh iman yang sungguh-sungguh. Saya kasih 3 rangkuman renungan pagi hari ini. Tersiarlah kabar 1. Iman timbul dari pendengaran firman dan kesaksian. Hati-hati apa yang kau dengarkan. Jika lo mau beriman, hati-hati apa yang kau dengarkan ketika beriman. 2, firman harus diberitakan sebelum mujizat terjadi. Apapun mujizat, apapun berkat yang Anda nantikan, ingat ya, cari firman dulu. Dengarkan suara Tuhan. 3, Yesus tergerak oleh iman yang sungguh-sungguh. Gak pernah ada cerita di ayat firman manapun juga Yesus tergerak oleh iman setengah-setengah. Coba baca, tunjukkan ke saya mana ada ayatnya Yesus tergerak oleh iman separuh-separuh. Gak ada. Yesus hanya tergerak oleh iman yang sungguh-sungguh. Praise the Lord. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri.